Pemakaman Umum Cipayung, Jakarta Timur menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Arum Anjasari. Dengan iringan doa, keluarga melepas kepergian Arum untuk selamanya. Almarhumah Arum merupakan salah satu penumpang di gerbong perempuan KRL Komuter Line yang menjadi korban dalam tragedi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur Senin malam. Sang ibunda mengungkap, Arum sempat menyampaikan kerinduan pulang ke rumah orang tuanya. Dia tak menyangka Arum kembali ke Sang Pencipta. Sebelum meninggal dia udah ingin pulang terus. Mama, aku pengen pulang ke rumah mama. Aku pengen pulang. Aku kangen sama mama. Aku pengen di rumah mama aja. Aku bilang, kalau kamu udah nggak kuat, kalau kamu pengen pulang, pintu mama terbuka buat kamu. Iya ma, nanti aku pulang ya ma. Nanti hari Jumat aku pengen ke rumah mama. Boleh ya ma, boleh, aku bilang. Tapi ternyata sebelum pulang hari Jumat, dia udah pulang dulu ke harapan Tuhan, ke harapan Allah. Salah satu korban lain dalam tragedi di stasiun Bekasi Timur adalah Nur Ainia Eka Ramadina atau Ain yang sudah 11 tahun menjadi bagian dari keluarga besar Kompas TV. Keluarga, kerabat, dan rekan kerja melepas Ain ke tempat peristirahatan terakhir, Taman Pemakaman Umum Mangunjaya Tambun, Kabupaten Bekasi. Direktur Utama Kompas TV, Rosiana Silalahi menyebut, Ain sebagai sosok yang penuh dedikasi dalam pekerjaan, periang, dan penuh kasih. Karenanya Putri, Ian, dan Barka, kenanglah kakakmu yang luar biasa ini sebagai seorang pejuang. Banggalah pada Kak Ain, ingatlah ia dengan cara yang selama ini selalu kita ingat. Pribadi yang ceria, periang, dan senantiasa mengasihi tidak saja sesama tapi makhluk hidup. Nur Ainia Eka Rahmadina, terima kasih untuk semua dedikasimu. Selamat jalan. Insiden KA Argo Bromo Anggrek menabrak gerbong paling belakang KRL Komuter Line, yaitu gerbong khusus perempuan pada Senin malam, mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan 90 orang luka-luka. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan bermula karena KRL lain yang mengarah Jakarta menabrak sebuah taksi yang mogok di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur. Akibatnya, sebuah rangkaian KRL lainnya yang seharusnya menuju arah Cikarang ikut berhenti di stasiun Bekasi Timur menunggu perlintasan kembali normal. Tiba-tiba, dari arah Jakarta, kereta Argo Anggrek menabrak gerbong perempuan di bagian belakang KRL. Pasca peristiwa itu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan perbaiki operasional kereta api dengan membangun jalan layang atau flyover penyeberangan di lintasan rel kereta api. Presiden juga mengakui masih banyak titik penyeberangan rel kereta tanpa penjagaan petugas. Kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Kita akan perbaiki semua ya, lintasan tersebut ya, dengan apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya. Kini, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT masih menginvestigasi penyebab kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan kecelakaan ini jadi momentum evaluasi total infrastruktur kereta api. Utamanya, percepatan penyelesaian proyek double track atau rel 4 jalur untuk memisahkan jalur KRL dan kereta jarak jauh guna mengurangi risiko kecelakaan. KRL dan juga gerbong
Argo Bromo ini dalam satu jalur, Pak. Ini kan seharusnya dua sistem yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Apakah memang lazim Pak di satu jalur seperti itu? Nanti kita lihat hasil investigasi KNKT ya. Sabar. Sebagai bagian dari evaluasi kami untuk double track itu ya, termasuk juga mengenai elektrifikasi, itu sudah merupakan bagian daripada evaluasi kami terhadap layanan kereta api khususnya yang KRL. Insya Allah mungkin ke depannya kita akan segera merealisasikan pemasangan palang pintu untuk lintasan sebidang. Untuk menyelidiki penyebab pasti tragedi di Stasiun Bekasi Timur, memang harus menunggu hasil investigasi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi. Namun menurut pengamat transportasi Joko Setiowarno, pemangkasan anggaran keselamatan perhubungan akan menaikkan resiko kecelakaan transportasi. Dia juga menyarankan pemerintah harus menemukan cara yang cepat untuk mengurangi perlintasan sebidang jalur kereta api yang memperbesar resiko kecelakaan. Perlintasan sebidang secara bertahap dan segera mungkin khususnya di perkotaan dibuat tidak sebidang. Kemudian yang ketiga, sepanjang rel yang ada di perkotaan itu harus bersih dari pemukiman. Karena itu juga berpengaruh pada perjalanan kereta. Kadang-kadang terjadi anjlokan juga karena banyaknya air-air yang tumpah dari pemukiman itu. Dan mungkin yang terakhir ini ada modernisasi sinyal. Ya tadi sudah kita bahas, itu penting. Ya, tapi secara umum saya kira anggaran itu penting. Jangan jadikan nyawa melayang lagi lebih banyak sehingga kita baru bertindak. Tragedi di Stasiun Bekasi Timur Senin malam harus menjadi momentum perbaikan dan evaluasi agar pengguna kereta api tak lagi-lagi jadi korban. Tragedi kereta api cukup sampai di sini.